Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ada dua, Pak. Kalau sudah salah sholat, saya baru ingat, oh, kayaknya salah. Jadi adakah sujud sahwi setelah salam? Jadi pertanyaannya, apakah ada sujud sahwi setelah salam? Maksudnya baru ingat itu waktu ingatnya setelah salam, gitu. Kalau ingatnya sebelum salam, iya kan? Ya kita sudah sujud sahwi ya 2 kali tadi. Misalnya bacaannya, ya Allah, mengkolot bukan bacaan Arab, tapi Allah tidak akan lupa yang itu seperti yang tadi jawabannya. Yang kedua, apa ya? Ya udah itu aja, makasih banyak. Iya. Iya. Jadi jika kita melupakan sujud sahwi sebelum salam, maka kita boleh melakukan sujud sahwi setelah salam. Ya. Cuman sujud sahwi setelah salam ada takbirnya dulu, ya. Kalau sebelum salam langsung Allahu Akbar, seperti biasa. Dan sesudah salam baru ingat, wah tadi saya ada kekurangan di dalam sholat, maka langsung lakukan sujud sahwi ketika itu juga, ya. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, misalkan hasyiah daripada Fathul Qorib, atau kitab-kitab fikih Syafi'i yang lainnya. Jadi Pak Jokowi boleh langsung boleh melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Jokowi. Insya Allah paham ya. Ya. Kedua batal, pertanyaan kedua nggak jadi. Oh, nggak jadi. Silakan Pak, barangkali ada mau sharing, tanya. Kalau tidak ada, Pak Ustaz, saya mau sharing aja nih. Sehubungan dengan kejadian pekan lalu, saya tidak ikut pengajian di sini hari Jumat. Saya waktu itu hari Jumat mau ada acara rakyat di Cisarua menjelang Jumat, sholat Jumat. Saya tanya ke kantor hotel, Pak, di sini ada Jumatan di Baru. Dulu kan saya tahu ya di basement kan, di ruang ya kurang lebih kapasitas 11 orang Pak. Seiring sejalan waktu itu saya berangkat dari kamar hotel itu kurang lebih setengah 11. Saya muter-muter dari ujung ke ujung, kalau di ujung itu mana ketemu. Kurang lebih ya 10 menit dari hotel saya muter-muter ketemu. Rupanya belum ada orang. Saya masuk duduk. Barangkali saya duduk yang pertama. Disusul yang kedua. Kalau nggak salah tuh khotib itu kayak semacam ya anak Indo kan. Beliau itu yang memiliki pesantren di sebelah hotel. Udah masuk waktu, jamaah belum kumpul. Wah, saya bilang ini jangan-jangan sholat bubar. Saya nanya itu sama orang tersebut, saya pikir beliau itu bukan khotib. Pak, tunggu sampai ini kumpul. Saya wah jangan-jangan bubar, ya jadi. Berarti saya sholat zuhur. Perhitungan saya itu. Namun apa yang saya inginkan tidak seperti itu. Ternyata kumpul barangkali lebih dari 100 orang jadi jalan. Yang saya tanyakan, seandainya dari waktu masuk terus sampai 1 jam kemudian ditunggu tidak ada jamaah 40 orang, apa kita
sah itu sholat Jumatnya. Karena ada yang berpendapat ulama 40 orang. Ya seandainya kita kurang dari 40 orang, apa itu sah kita sholat Jumatnya? Terus seandainya kita sholat Farid, ya silanya ya udah cuma sholat ini keluar. Nah ini harus gimana untuk mensiasatinya? Barangkali itu. Ya, terkait jumlah jumlah peserta Jumat. Kita bilangnya peserta apa ini? Jamaah ya? Iya. Terkait jumlah jamaah sholat Jumat. Di dalam mazhab Syafi'i, maka minimal jumlah jamaah sholat Jumat adalah 40 orang. Dan itu pun yang harus sudah menetap berdomisili di tempat tersebut, ya, entah pribumi atau orang yang pindah ke tempat itu tapi berniat mukim selamanya di situ. Ini disebut al-mustautin. Jadi minimal 40 orang yang mukim di situ, Pak Haji, ya. Nah, itu pendapat yang otoritatif, yang muktamad dalam madhab Syafi'i. Tapi masih di dalam madhab Syafi'i ada ulama yang berpendapat jumlah jamaah sholat Jumat cukup 12 orang. Ketika itu ada nggak 12 orang, Pak Haji? Ya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain. Ya. Kalau nggak ada 12 orang, ada pendapat yang mengatakan cukup 4 orang, 3 orang makmum, 1 orang imam. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian difatwakan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Jadi misalkan ada 4 orang doang, Pak Haji, itu bisa tuh. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang difatwakan juga oleh Imam Suyuti yang bermadzhab Syafi'i cukup 4 orang, ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak? Satu lagi. Silakan. Sebelum dulu Pak Yoy, supaya semangat Pak Yoy. Bangun Pak Yoy. Kalau tidak ada, sudah cukup. Kita tutup ya dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Hawa-hawa nama hawa-hawa ngena HS ya teh. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubah taghsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal wasairil khillani wa kulli di
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا لا بك منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حبي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي صلى